Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar di bagian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan kembali mempersiapkan hati kami di dalam kami menyambut Natal. Roh Kudus yang menolong kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, hari ini kita kembali belajar khususnya dari Lukas 4, dan ini adalah nubuatan yang digenapi dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Saudara, sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, bolehkah saya bertanya, bagaimana kabar saudara hari ini? Bagaimana perasaan saudara hari ini? Bagaimana keadaan hidup saudara hari ini? Saudara, kadang mungkin kita akan menjawab, saya baik-baik saja. Tapi ketika kita tidak dalam kondisi yang baik, mungkin ada dari saudara sedang lelah dengan segala penderitaan kehidupan ini. Mungkin ada dari saudara yang sedang bergumul, berjuang dengan ketidakadilan yang kita alami. Saudara, manusia dari zaman ke zaman tentu tidak di dalam kondisi yang ideal. Tinggal di dalam kondisi yang mungkin lelah, di dalam penderitaan, di dalam ketidakadilan. Itulah realita manusia berdosa yang tinggal di dunia yang berdosa. Tapi satu kondisi yang sebetulnya ketika dialami di zaman Yesaya, di zaman Tuhan Yesus, dan di zaman kita sekarang, adalah kondisi yang bukan tanpa harapan. Kondisi yang ketika Yesus lahir di hari Natal, kondisi yang sama yang kita alami sekarang, ada jawaban bagaimana kita melihat kondisi ini. Ada jawaban bagaimana kita menjalani keadaan yang tidak mudah ini. Saudara, ketika Yesus membuka gulungan kitab ini, dia mengkonfirmasi siapa dirinya. Dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Lalu dia memulai mengajar di ayat 21, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang digenapi oleh Yesus? Dia adalah jawaban bagi kondisi dunia yang ada di dalam ketidakadilan, ada di dalam penindasan. Ketika kita melihat ayat ini, Yesaya 61 yang kemudian kalau kita lihat merujuk kepada apa? Imamat 25 tentang tahun Yobel. Ketika orang mengalami ketidakadilan, ketika orang ada di dalam perbudakan, ada satu tahun di mana semua itu dibebaskan. Orang dibebaskan dari penderitaan dan dari kesedihannya. Ketika Yesus mengatakan tentang tahun rahmat Tuhan telah datang, Yesus mau katakan, aku datang membawa pembebasan, melepaskan kamu dari perbudakan, melepaskan kamu dari permasalahan hidupmu, melepaskan kamu dari penderitaan yang harus kamu alami. Dan sekarang kamu hidup di dalam pengharapan. Saudara, ketika kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan dan keadilan, apa sih yang sebetulnya kita nantikan? Kita menantikan shalom itu. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Berbicara tentang orang yang di dalam ketidakadilan, di dalam penderitaan. Itulah manusia yang bergumul di dalam keberdosaannya. Yang jauh dari Tuhan. Tapi shalom itu membuat manusia boleh kembali dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Memiliki harmoni dengan Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Itulah Yesus yang datang di hari Natal. Yesus yang mengingatkan kita. Kita tinggal di dunia berdosa. Kita tinggal di dalam penderitaan dan ketidakadilan. Tapi Yesus datang menyelesaikan masalah itu. Dia membebaskan kita
melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Seperti orang Israel yang dipanggil untuk percaya kepada Allah. Mereka yang keluar dari perbudakan mereka yang ada di padang gurun menjalani hari-harinya di dalam bersandar kepada Tuhan. Inilah kita yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Yang saat ini kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan shalom yang kita bisa lihat akan membuat kita memiliki kehidupan yang baik bersama dengan saudara seiman kita. Tahun Yobel ada orang yang dibebaskan hutangnya. Ada budak yang dibebaskan dari perbudakan. Artinya relasi dengan sesama pun dipulihkan. Itulah yang dibawa oleh Yesus di Natal ini. Bagaimana kita memiliki relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalau saya kembali kepada pertanyaan di awal, bagaimana kabar saudara hari ini? Bagaimana perasaan saudara hari ini? Bagaimana keadaan hidupmu? Mungkin jawaban saudara, hidupku tetap ada di dalam penderitaan dan ketidakadilan. Tapi saya mau katakan, bedanya kita ada di dalam shalom. Kita ada di dalam Kristus. Kita sudah dibebaskan. Memang penderitaan tetap kita alami sebagai akibat dari dosa. Tapi ada pengharapan. Responi dengan berbeda. Lihatlah Tuhan. Lihatlah Kristus yang akan memberikan kita damai sejahtera dan kekuatan. Ketika kita boleh menjalani ini, kita akan memiliki relasi yang baik bersama dengan Tuhan dan sesama, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak ideal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Natal adalah Yesus datang membawa shalom itu, membawa pembebasan bagi kami orang yang ada di dalam ikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami sekarang, hidup di dalam shalom. Kami masih ada di dunia yang berdosa, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan rencana Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.